Iya. Baik, kita ulangi. Kita ulangi ya. Jadi, ini kita lagi cerita posisi suami dan istri ya. Jadi secara prinsip, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu sama. Jika mereka beriman dan beramal soleh, maka sebutannya adalah mukmin. Dan ketika dia menjadikan Quran sebagai petunjuk, pedoman, busro, maka dia sebagai muslimin. Nah, yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah bahwa laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau sebagai calon suami atau calon istri yang kemudian itu wajib menjaga kesucian dirinya. Ya, tadi surat 24 ayatnya 33 ya. Bahwa laki-laki dan perempuan yang belum bisa menikah harus menjaga kesucian dirinya, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah dibaca lagi surat 23-nya ayat 5 ya. 23 ayat 5. Bentar saya keluarin dulu ayatnya. Qurannya terganggu tadi. 23 itu surat Al-Mu'min. Belum di-share ya? Oke, share dulu. Monggo, siapa tadi yang baca? Sekarang Kang Reva. Oh, Kang Reva belum? Ya. Mas Reva? Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya. Iya, menjaga kemaluannya berarti kan memelihara kan? Menjaga kesucian lah bahasanya gitu. Jadi laki-laki dan perempuan yang belum menikah wajib menjaga kesuciannya atau menjaga kemaluannya. Itu burungnya jangan terbang ke sembarang sarang gitu ya. Iya. Nah, karena perintah di dalam Al-Quran untuk laki-laki dan wanita sama. Ya kan? Jadi masing-masing harus sama-sama menahan pandangannya. Bukan hanya untuk laki-laki, juga perempuan. Iya. Ya, perempuan wajib menjaga pandangannya, laki-laki juga wajib menjaga pandangannya. Bahasa Mas Revanya jangan mata keranjangan gitu ya. Mata kok di keranjangan ya? Jangan mata keranjang, jelalatan. Nah, karena itu kan nanti yang memancing kan? Memancing hawa nafsu kan dari pandangan dulu awalnya. Iya. Ya, maka laki-laki dan perempuan yang beriman wajib menjaga dan memelihara pandangannya. Dan memelihara kemaluannya. Kita lihat 24 ayat 30-31. Surat 24 ayat 30 dan 31. Silakan siapa? Kang Abi. Ya, Kang. Faisal dah. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, gitu. Hendaklah mereka menahan pandangannya. Jadi jaga pandangannya, jangan jelalatan. Dan memelihara kemaluannya. Ya kan biasanya orang itu kepancing nafsu kan dari melihat awalnya. Dari melihat masuk ke hati, kepikiran, terangsang, pengen gitu. Nah, orang beriman wajib menjaga, menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Jadi harus jaga kesucian lah. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Bagi perempuan juga sama. Yang perempuannya. Lanjut, Mas. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah suami mereka,
atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi wanita pun wajib menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, gitu ya. Laki-laki juga harus jaga pandangan dan juga memelihara kemaluan. Wanita juga sama. Nah, di sini ada penekanan nih. Yeah. Nih. Coba perhatikan. Dan janganlah mereka yang wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Apa maksudnya? Itu gelang-gelangnya di kaki ya? Ya. Jangan mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Kayaknya apa maksudnya ini? Maknanya enggak yang gelang kaki nih. Gelang kalau kaki. Mufti bilang gelang kaki, bukan? Nggak ada gelang kaki. Kang Abi ya wae. Coba Mas Faisal apa coba maksudnya ini? Kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jangan memukulkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Perhiasannya menggunakan apa? Zina. Zinata nih, zinati. Zinatihin. Coba kita lihat Arabnya. Nggak boleh dekat-dekat gitu ya? Ya? Nggak boleh dekat-dekat gitu maksudnya. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yuhfina min zinatihinna. Ada ya? Nah, zinati itu dari kata zanaya. Zanaya. Orang yang berbuat zina itu ketemu dua zanaya. Ulangi. Jangan bingung gitu, Mas Faisal, jangan bingung begitu. Maklum, bingung. Sorry. Zinati, ini zinati ya. Zinati dari kata zanaya. Zanaya. Zayana, sorry. Orang yang berzina, disebut orang berzina kan? Oh, si Anu telah berzina. Nah, berzina itu berarti bertemu dua zanaya. Kemaluan. Nah, gitu. Jadi zanaya itu kemaluan. Ya. Oh, gitu. Iya. Kemaluan kan disembunyikan. Wala yadribna. Ini diartikannya jangan memukulkan kaki. Wala yadribna biarjulihinna. Jangan cunihin itu maksudnya ya? Lain cunihin. Oh, salah, Kang. Dulu orang tua ngajarin kalau perempuan duduk itu kakinya gimana pahanya? Iya gitu. Tutup. Emok kan? Emok tuh. Kayak di antara dua sujud ya. Tapi lebih ke kayak tahiyat akhir gitu. Tahiyat akhir gitu kan? Ya, Nah, berarti nggak boleh yadribna namanya. Ngangkang. Yadribna itu ngangkang kakinya. Oh iya. Okay. Jadi janganlah wanita mengangkangkan kakinya. Apa di sini memukulkan? Ya iya kan biasa Quran gitu bahasanya diperhalus, cuman orang jadi hilang artinya maknanya. Oh iya. Kan dalam rangka tadi gitu harusnya. Dari atas kan dalam rangka apa tuh? Laki-laki tundukkan pandangan. Iya. Perempuan tundukkan juga pandangan. Jaga kemaluan. Iya. Sepinter-pinternya Mas Faisal jaga pandangan, kalau di depannya ada perempuan ngangkang, meletet juga nggak matanya? Saya gini lah. Iya, mermelek gitu. Iya, itu maksudnya begitu. Jadi jangan juga saling memancing loh gitu. Tapi kenapa hal yang punten Kang mau nanya?
di luar sana itu kan seringkali agama Islam itu dinilai kurang balance gitu ya antara hukum-hukum pada pria dan hukum-hukum pada wanita gitu ya. Terutama bagi orang-orang memang tidak mempelajari Al-Quran gitu kan. Nah, saya jadi penasaran kira-kira mengapa ya kalau yang maksud gini, kalau yang pria tadi ini tidak sedetil ini. Ya, ayatnya pendek ya. Katakanlah bagian mengangkang ya, kemaluan pria juga di situ gitu kan. Tapi kita tidak ada sepertinya sampai strict dibilang janganlah duduk seperti itu gitu. Ya, coba lihat ayat sebelumnya. Yang sebelumnya kan mukminin ya. Ya. Nah, disebutkan ada mukminin, ada mukminat. Ini bicara laki apa perempuan? Dua-duanya. Kan tadi di mata Tuhan laki perempuan sama nggak? Sama. Disebut mukminin kalau keimanannya udah kuat gitu ya. Disebut mukminat ketika imannya masih lemah. Jadi ini nggak bicara gender sebetulnya. Gitu. Bagi yang imannya masih lemah itu harus lebih hati-hati, lebih jaga diri gitu daripada yang udah kuat. Nah ini gimana ya, Kang, biar mentranslate. Maksudnya gini, alhamdulillah kita dapat penjelasan kan sekarang di sini bahwa ini tidak bicara gender. Tapi menerangkan ini terhadap yang lain itu gimana ya? Ya udah kita aja dulu lah, jangan mikir yang lain dulu. Oke. Ya, kita aja dulu sekarang pemahamannya harus berubah, harus bertambah lah bahasanya. Ya, supaya tidak lagi ada diskriminasi antara laki dan perempuan secara gender. Karena harusnya di awal sama makhluk ya. Iya, makanya dari awal disampaikan. Dari awal disampaikan laki perempuan di mata Tuhan sama ya. Oh iya. Yang dilihat kualitasnya kan gitu. Iya. Nah, disebut mukmin kalau beriman dan beramal soleh. Disebut muslim kalau sudah menjadikan Quran sebagai petunjuk. Nah, ada orang yang udah kuat keimanannya disebut mukmin atau mukminin. Tapi kalau ayat ini memang bicaranya tentang wanita kan, karena memang di bawahnya dijelaskan bahwa jangan dengan kepada suami mereka gitu. Enggak. Coba lihat. Kita lihat ayat lain dulu ya. Ini sama-sama ada kata-kata mukminatnya ya. Iya. Ini kan ada kata mukminat ya. Wa kullil mukminat. Oke. Coba lihat ayat ini. 60:12. Ini ada kata-kata mukminatnya nih. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat. Diterjemahkannya sama, masih perempuan. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman. Jadi mukminat adalah imannya perempuan. Kalau mukminin imannya laki-laki. Perempuan itu bukan lagi cerita gender di sini, karena Quran nggak bicara gender. Bicaranya kualitas. Perempuan itu unsa, laki-laki zakarin. Ya, makanya tadi min zakarin au unsa, mau laki mau perempuan, dia mukmin kalau beriman dan beramal soleh gitu. Ya. Ayat ini menggunakan kata-kata mukminat. Diartikannya perempuan-perempuan yang beriman. Sejarahnya nih, asbabun nuzulnya ayat ini turun, 12 orang datang kepada Nabi dari Madinah. Perempuannya cuma 1 orang, 11-nya laki-laki. Karena yang perempuan itu membantu sebagai chefnya, membantu itu kan perjalanan Madinah Mekah kan jauh. Jadi mereka butuh seorang yang juru masaknya. Istilahnya gitu. Jadi yang datang ke Nabi itu sebetulnya laki-lakinya kan? Ya. 11 laki-laki dibantu 1 wanita. 11 laki-laki loh. Nah, di ayat ini 11 laki-laki tadi disebut apa? Halo? Sama, mukminat. Mukminat. Nah, pertanyaannya mengapa disebut sebagai mukminat padahal yang datangnya laki-laki gitu loh.
Jadi kalau misalnya bicara gender di Quran, udah pasti disebutnya tadi Zakaria sama Unsa itu ya. Jadi kalau bicara Zakaria Unsa, udah pasti. Kalau Unsa jenis gender wanita. Yeah. Kalau Zakar itu gender laki-laki. Yeah. Ada nggak wanita yang punya Zakar? Nggak ada sih. Zakar pasti laki lah gitu. Ya. Yeah. Tapi kalau mukminin mukminat itu bukan cerita gender, bukan. Tapi cerita kualitas keimanan gitu loh. Apa ditafsirkan jadi perempuan ya berarti kalau gitu? Ya. Apa ditafsirkan di sini jadi perempuan dibahasakan? Kan gini. Jadi secara kebahasaan ada namanya kalimat muzakkar, ada kalimat muannas. Oke. Muzakkar itu ke laki-lakian, muannas ke wanita-wanitaan gitu loh. Oke. Yang disebut ke laki-lakian apa harus laki-laki? Enggak juga. Nggak bisa nggak perempuan disebut ke laki-lakian? Bisa kalau dia dia maco, dia perkasa, dia berani kan? Wih, maco. Namanya disebut sebagai maskulin. Yeah. Okay. Padahal si mbak disebutnya emas. Ya kan? Oh, kamu maskulin banget. Saya mbak, bukan mas gitu. Iya, tapi ke laki-lakian. Nah, muzakkar itu kalimat ke laki-lakian, bukan kalimat laki-laki. Mu'annas kalimat ke perempuan-perempuanan. Mukminat itu mu'annas kedudukannya, ke perempuan-perempuanan. Jadi lebih sifatnya halus gitu ya, apa kayak sifat perempuan lah gitu maksudnya. Iya kan, kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada kalimat laki, kalimat perempuan kan? Iya, Perancis mungkin ada tuh. Iya, ya dia aja. Sekarang ini. Dia perempuan apa bahasa Indonesianya? Iya. Ya dia aja. Iya. Masih mending bahasa Inggris. Dia perempuan apa? She. Dia laki-laki? He. Nah, masih ada perbedaan kan? Iya. Nah, bahasa Indonesia gimana nerjemahinnya? Dia perempuan, dia laki-laki, apa kalimatnya? Nggak ada. Nggak ada. Dalam bahasa Arab ada huwa, ada hiya. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Mukminat, jadi ke mukminan, jadi imannya masih lemah. Kalau mukmin udah jadi gitu loh. Ya. Ya, bisa dipahami nggak? Paham, Kang. Nah, asbabun nuzul ayat ini datang 12 orang, 11 laki-laki, dibantu 1 perempuan. Nah, sebutan untuk 11 laki-laki itu mukminat. Ya, mukminat tidak bicara gender, tapi bicara kualitas keimanan. Nah, karena 11 orang yang datang itu kepada Nabi imannya masih lemah. Belum mendapat pelajaran sedikit pun. Jadi baru tahu katanya ada seorang Nabi di Mekah gitu loh. Nah, mereka sudah percaya bahwa ada Nabi. Maka mereka datang dari Madinah bertemu Nabi. Jadi keimanannya masih lemah. Maka disebutlah mukminat gitu nggak? Ya. Oke. Gitu. Balik lagi. Ayat berapa tadi? Yang 24 ya? 24, 30, 31. 24, 30 ini udah mukmin. Karena dia udah mukmin, maka tidak detil. Ya. Hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Ini buat laki perempuan ini. Ya. Yang sudah mukmin kan? Ya. Nah, itu lebih suci bagi mereka. Nah, bagi mukminat ini kan masih lemah. Gitu. Masih risih bahasanya. Jadi imannya masih risih. Tapi di dalam terjemahan karena mukminat ini kalimatnya muannas ke perempuanan gitu loh. Ya. Maka diartikannya wanita. Nah, wanita di sini tidak menunjukkan unsa gender enggak, tapi mukminat. Orang-orang yang keimanannya masih kewanita-wanitaan, masih halus, masih lembut, masih lemah gitu bahasanya. Ya. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, sama kan? Ya. Nah, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.
wala yubdina zinatahunna, berarti dalam berpakaiannya mesti sopan. Nah, sekarang kalau laki-laki yang imannya lemah ketemu perempuan yang imannya lemah, terus gimana kira-kira? Risih nggak? Ya. Minat dua-duanya gitu maksudnya. Risih. Ya risih dua-duanya. Nah. Kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang biasa nampak nggak apa-apa, muka kan biasa kelihatan. Tangan biasa kelihatan, rambut biasa kelihatan. Jaranglah ada orang lihat rambut kerangsang. Iya. Ya, gitu. Yang biasa nampak nggak masalah, tapi ada hal-hal yang sensitif, baik di laki-laki maupun di perempuan. Mas Faisal olahraga, pakai training, celananya yang ketat. Kelihatan nggak tonjolannya? Bisa kelihatan. Nah, supaya nggak kelihatan gimana? Pakai lagi celana. Bukan, bajunya atasannya agak turunin ke bawah, yang agak panjang, agak nutup tonjolannya. Karena bagi perempuan yang masih lemah itunya, itu juga membuat mereka jadi ngelamun tuh, bukan ngelamun, berpikir lain gitu. Sama juga sebaliknya gitu. Ya. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan kudung ke dadanya. Nah, dada itu bagian sensitif. Bagi sebagian perempuan, kalau lihat dada Mas Faisal yang berbulu, itu juga menggoda. Ya. Iya. Iya, makanya jangan buka dada, tetap mesti pakai singlet. Ya, kalau dadanya berbulu, perutnya kotak-kotak, itu kan membuat perempuan pada jerit-jerit itu. Iya. Sama begitu. Apalagi Mas Faisal lihat cewek dadanya montok, kan matanya nggak bisa merem tuh jadinya. Bahaya itu. Iya, sama-sama mesti jaga gitu maksudnya. Dan jangan menampakkan perhiasannya. Nah, tadi dari kata zinata itu dari kata zanaya. Gitu. Nah, di atas, di bawah ditekenin lagi, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang disembunyikannya. Nah, yadribna itu juga artinya ngangkang. Jangan mengangkangkan kakinya. Kalau duduk, kalau jalan jangan ngangkang gitu. Agar kelihatan janayanya. Belahannya kelihatan, kan repot urusannya. Ya bagi laki yang udah kuat nggak masalah, berpaling aja. Tapi bagi yang mukminat, itu kan bikin ngeces itu. Nah gitu bahasanya. Makanya dulu ya diajarin yang perempuan duduknya rapat ya gitu. Naik motor juga kan mesti nggak ngangkang kan. Sekarang udah ngangkang semua nih urusannya. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Artinya kalau kita tahu keimanan kita masih lemah, ya harus pinter-pinter jaga diri gitu ya. Jangan juga memancing orang. Memancing orang jadi terangsang gitu bahasanya. Nah, itu poin yang kedua ya, bahwa mau nanya Kang. Ini berarti cara bacanya juga sama ya. Misalkan ini putra-putri suami, misalnya putra-putra suami mereka, berarti buat si dia putra-putra istri mereka gitu juga bisa. Iya, jadi berpasangan. Jadi dibalik aja gitu kan. Kalau dibalik aja, berpasangan gitu. Ya diartikannya ya udah sama sebaliknya gitu. Ya, contohnya gini. Contoh gini nih. Misal 30 21. Ini artinya apa? Kita lihat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri ya. Nah, kalau yang bacanya Mbak Dina gimana? Mana? Tadi siapa? Oh, Mbak Sandy. Iya. Ini kalau yang bacanya Mbak Sandy gimana? Masa Mbak Sandy punya istri, gimana? Yang bener aja tuh. Iya. Jadi suami-suami gitu ya. Biar adil gimana? Sekali sebut. Istri. Pasangan lah. Pasangan. Nah. Iya. Kalau pasangan kan berlaku kedua belah pihak kan? Iya. Yang bacanya suami dapat, yang bacanya istri juga dapat kan? Benar. Nah, kalau diterjemahkannya istri, ya terus yang bacanya perempuan gimana? Masa perempuan punya istri? Istri itu, nah kadang-kadang terjemahan juga begini nih urusannya nih.
Iya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwajan itu pasangan artinya. Oh. Iya, pasangan itu ya suami, istrinya, istri, suaminya. Azwajan namanya. Nah, kalau terjemahnya istri seakan-akan ini Quran hanya untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Gitu enggak? Itu istri-istri lagi, jadi banyak dong. Iya kan nambah jadinya. Gitu. Azwajan itu artinya pasangan. Coba kita lihat terjemahan yang lain azwajan ya. Iya. Nah, misalnya di surat 36. Nah, gini pentingnya belajar nih. Subhanalladzi khalaqal azwaja kan? Iya. Coba artinya. Ini kalau azwaja artinya istri, coba gimana? Terjemahannya kayak tadi, azwajanya, istri-istri misalnya. Coba gimana jadi Maha jadi suci apa? Tuhan yang telah menciptakan istri-istri semuanya, baik dari apa yang ditubuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka tahu. Iya, nggak nyambung. Kan nggak adil. Masa Tuhan menciptakan istri doang, nggak ada lakinya? Punah nggak tahun berikutnya? Iya. Punah nggak ada keturunan? Ya. Benar. Iya, cuman perempuan doang dibuatnya. Yang nggak ada pasangannya, udah mati semua, tahun depan nggak ada lagi generasi. Iya. Makanya di sini benar nih pasangan, iya. Nah, kenapa di ayat yang lain jadi istri? Ini nggak konsisten ya? Nah, kan nggak konsisten. Nah, gitu kadang-kadang. Berarti ini Ya. Punten Kang, translatornya yang memang keliru atau memang sebenarnya gimana ya? Gini, ya. Katakanlah Mas Faisal mau menulis sebuah karya tulis ilmiah atau buku lah, buku apapun, mau cerpen, mau buku tulisan bebas, tulisannya itu dipengaruhi oleh latar belakang nggak? Ya. Pasti kan? Dipengaruhi kepentingannya nggak? Pasti. Nah gitu. Dan ada kepentingan yang lainnya. Tidak terkecuali ketika orang itu menerjemahkan Quran. Iya, pasti dipengaruhi latar belakang pendidikannya, lingkungannya, latar belakang kehidupannya, dan mungkin saja ada kepentingan di situ. Bisa nggak? Bisa. Nah, gitu. Jadi ketika kita baca terjemahan kan beda dengan baca tulisan aslinya kan? Ya. Namanya terjemahan kan, ya pasti kena pengaruh tadi. Nah gitu, itu sih kecurigaan saya. Oke. Benar-benar. Apalagi ini yang menerjemahkannya disahkan oleh percetakan Arab Saudi. Arab Saudi kan masih memihak ke laki-laki kan? Iya, patriar. Iya. Memihak laki-laki. Perempuan kadang-kadang nggak dianggap gitu. Nah gitu. Ya, jadi kita sekarang berpikirnya mesti berpikir moderat, jangan berpihak. Walaupun kita laki-laki, iya. Tapi kan ada perempuan. Nah, kalau kita berpihak kepada laki-laki, perempuan tertindas. Nah, kalau yang menerjemahkannya perempuan, dia berpihak ke perempuan, laki-laki juga tertindas. Jadi belajar moderat sekarang di tengah nih. Bagaimana ini Quran berlaku untuk kedua belah pihak. Nah, kita yang mesti bijak gitu loh. Ya, oke. Halo? Oke. Nah, dikit-dikit nambah nih wawasannya. Jadi poin yang kedua, bahwa orang, baik laki maupun perempuan yang belum menikah, harus menjaga kesuciannya, menjaga kemaluannya, menjaga keperjakaan dan keperawanannya. Gitu. Makanya masing-masing kedua belah pihak harus menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya supaya tidak saling memancing. Ya kan kadang-kadang orang itu berbuat jahat bukan karena niat kan, tapi karena ada kesempatan. Nggak ada niat, tapi ada kesempatan. Jadi kayak Bang Napi ya. Ya udah, Bang Napi itu. Masih ingat ada Bang Napi. Waspadalah. Gitu. Nah, kalau gini, ketika seorang laki atau seorang perempuan sudah
sudah hilang keperjakaannya atau hilang keperawanannya sebelum menikah, maka dia akan mendapat perlakuan yang sama. Contoh gini, kita ingin dapat gadis perawan, tapi kitanya nggak perjaka, kan curang. Atau sebaliknya, ingin dapat pasangan yang perjaka, tapi dia sendiri udah nggak perawan. Berarti dia pernah melakukan zina, kan? Nah, maka nanti akan dapat balasan. Bisa jadi pasangannya selingkuh. Ya balasan gitu bahasanya lah. Makanya pezina tidak dinikahi kecuali oleh pezina lagi. 24 ayat 3. Ini beda cerita kalau ceritanya bertaubat, Kang. Apa enggak? Sama juga. Kan tadi udah disebutin ayat sebelumnya, maka bertaubatlah. Oh iya. Ulang lagi ayatnya terakhir. 24. Ini baca Quran tuh mesti tenget loh. Iya. Kan di ujungnya ada kata-kata apa di sini? Dan bertaubatlah kamu ya, gitu. Gimana saya udah telanjur nih. Mataku jelalatan, kemaluanku sudah tidak suci lagi. Ya wis, tobat sekarang. Oke. Gitu ya. Kan ini suruh bertobat ini. Betul. Orang gara-gara ngangkang aja mesti tobat sekarang. Jangan ngangkang lagi tuh, kelihatan tuh bandulnya. Atau kelihatan belahannya, nanti memancing orang jadi berbuat sesuatu. Maka bertaubatlah kamu ya, kan gitu ya, supaya kamu beruntung. Nah, kalau dia nggak sempat bertaubat, ya tunggu balasannya. Gitu. Nah, surat berapa tuh? Saya lupa lagi jadinya. Itu apakah sama dengan translasi ayat yang saya kurang hafal, apakah itu ayat ataupun hadis yang suka bilang gini, kayak orang baik nanti dapat yang baik gitu. Kalau ada yang bilang juga kalau kalau orang berjodoh itu ya dia cerminan dari dirinya sendiri. Apakah itu menjelaskan seperti itu ya? Ya, coba baca aja ayat ini. Ya, baca dulu. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Jadi orang mukmin haram menikah, orang mukmin haram berbuat zina. Nah, ya. Mukmin loh ya. Ya. Ketika dia berzina, mukmin lagi bukan? Bukan. Jadi apa dia? Mukminat. Masih mending mukminat. Kalau musyrik gimana? Musyrik ngeri juga. Lebih parah. Iya. Ya, jadi orang mukmin haram berzina. Nggak mungkin orang mukmin berzina. Ketika dia berzina, dia bukan lagi mukmin loh. Tapi musyrik. Udah musyrik. Kenapa? Ini udah pelanggaran. Menyepelekan Tuhan. Mukminat itu beriman tapi belum beramal soleh gitu. Iya. Okay. Ya, mas, lemahnya belum beramal solehnya. Tapi kalau udah melakukan pelanggaran, bukan lemah lagi posisinya, udah musyrik. Gitu ya. Nah, makanya ya ini mesti dijaga. Udah lewat gimana? Ya kan udah lewat ceritanya, nggak bisa diulang lagi. Taubat aja udah sekarang. Minta ampun sama Tuhan. Jadi laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Dan gitu juga sebaliknya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Poin ketiga. Secara hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita seimbang atau sama. Kalau bicaranya hak dan kewajiban. Tetapi disebut sebagai laki, ya, disebut sebagai laki atau kelaki-lakian, beda ya. Orang yang punya karakter laki atau kelaki-lakian atau disebut sebagai expert, apa expert itu? Apa terjemahnya expert, Kang? Ahli, gitu ya. Itu ditinggikan 1 derajat atau diberi kelebihan. Ya. Nah, di Quran disebut dengan rijal.
bukan zakar, rijal. Nah, rijal dengan zakar beda maknanya, walaupun sama-sama laki-laki. Kalau laki-laki gender itu zakarin, zakar. Tapi kalau rijal bicaranya kualitas, expert, ahli dia. Maka orang yang ahli itu disebut sebagai rijal. Rijal itu dari kata rojulun. Rojulun itu seseorang yang berkaki. Rojulun. Ja'a rojulun, telah datang seseorang yang berkaki atau berjalan kaki. Karena rojulun atau rijal dari kata rojala. Rijlun itu kaki artinya. Rijlun kaki. Ya. Rijalan berjalan kaki. Jadi rijal itu bukan laki-laki. Tapi rijal adalah orang yang berkaki atau mampu berjalan kaki. Apa maknanya kaki di situ? Menopang, kuat, melangkah. Kan gitu ya? Iya. Nah, maknanya gitu. Jadi rijal adalah orang yang kuat, dia punya fungsi menopang, punya fungsi berjalan, dia punya fungsi melakukan sesuatu, namanya aktif. Ya kan? Karena menggunakan berjalan itu kan aktivitasnya pakai kaki kemana-mana. Nah, itu namanya ar-rijal namanya. Nah, coba lihat surat 4 ayatnya 34. Surat 4 ayatnya 34. Nah, ar-rijal ya. Ini artinya kaum laki-laki. Ya begitulah. Salah? Enggak. Tapi menjadi maknanya jadi sempit. Jadi ar-rijalu diartikan laki-laki enggak salah. Karena salah satu arti rijal adalah laki-laki. Tapi ar-rijalu dari kata rojala atau rijlun artinya kaki. Rijalan artinya berjalan kaki. Mungkin artinya pemimpin kali gitu ya? Enggak. Nah, itu pemimpin kan bicara fungsi. Rijal pemimpin nisa. Rijal pemimpin nisa. Jadi ketika ada seseorang memimpin, maka yang dipimpin namanya nisa. Yang memimpin namanya rijal. Iya. Masa pemimpin harus lemah? Yang kuat memimpin yang lemah. Berarti ini rijal nisa juga bukan bicara kalau ada orang namanya nisa, berarti dia didoain lemah gitu gimana? Iya. Oke. Iya. Iya. Nisa itu dari kata nasa'a, nasia, artinya pelupa. Lemah ingatannya. Oke, berarti itu sebuah niatan bagus yang ingin jadi perempuan tapi lemah artinya. Iya, Pak. Saya sering dengar gitu. Oh, oke, nuhun Kang. Di zaman kalau mau jangan Nisa. Ada ya? Di zaman Nabi nggak ada yang punya anak namanya Anissa gitu ya? Coba cari. Zaman Nabi ada nggak anaknya namanya Nisa? Nggak ada. Namanya Fatimah, namanya Zainab, namanya nggak ada namanya Nisa, nggak ada. Oh gitu. Oh, iya oke. Karena iya benar itu juga pernah dengar tuh. Ya, ada orang yang ngasih nama anaknya namanya Kafirun. Iya kan nama-nama orang Arab itu kan sekarang populer kan di sini kan mungkin 6-7 tahun terakhir, tapi katanya ada yang bilang itu justru di Arab tidak pada pakai nama itu gitu. Saya pernah dengar itu. Salah kaprah kayaknya. Iya kan tidak gini, tidak sembarangan pakai Arab atuh. Iya. Kan maknanya juga mesti ngerti gitu. Maknanya apa ya gitu. Harus tahu artinya, jangan ke Arab-Araban kelihatan Islami. Siapa namanya? Al-Kafirun. Buset deh, Al-Kafirun. Kenapa namanya Al-Kafirun? Kan ada di Quran. Ya tidak semua ada di Quran mesti diambil. Atau Fir'aun juga ada di Quran. Gitu nggak? Iya. Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan nggak begitu tuh. Ya mentang-mentang ada surat An-Nisa dikasih namanya An-Nisa. Salah? Nggak juga, emang perempuan. Iya, tapi perempuan itu di sini Nisa bukan gender ceritanya.
bukan gender gitu ya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawamun itu dari kata qawama. Qawama itu kuat, kekeh, apa tuh namanya? Iya tadi qawam itu pelindung, pemimpin, pengayom, kayak dia kuat gitu. Contoh gini. Kepala kita ya di dalamnya ada otak kan? Otak tuh keras apa lembut? Lembut. Maka kalau dia lembut kan rawan luka, rawan hancur, rawan. Nah, supaya terjaga gimana? Dilindungi oleh tengkorak gitu. Tengkorak tuh rijal yang melindungi dalam yang lemah gitu. Bukan lemah dalam arti nggak berkualitas, lemah itu dia kan rawan tuh. Ya, ya. Nah, itu namanya rijal qawamun 'alan nisa namanya. Dia melindungi gitu. Oh, I see. Yang keras melindungi yang lembut. Lembut itu bukan lemah ya. Ya. Lembut itu bukan lemah. Ya. Paham. Dia tuh punya fungsi yang lain dari kan keras, lembut gitu kan. Nah, yang keras melindungi yang lembut gitu. Ini kan keras, tahan banting gitu, kejedot juga nggak apa-apa, nggak kena langsung ke otak. Jadi keras, orang sebut keras kepala. Emang kepala tuh harus keras. Ya kalau kepala lembut gimana? Tapi arti keras kepala kan bukan kepalanya yang keras, tapi menunjukkan bebel gitu kan gitu. Emang kepala harus keras. Ya kalau kepala ini lembek, ya dalamannya nanti keganggu. Kejedot repot lah, otak kita keganggu nanti. Itu istilahnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, jadi yang kuat di luar, nah yang lembut di dalam gitu. Biar terlindungi. Ar-rijalu, rijal itu qawwamun, penegak, pelindung, pemimpin atas nisa. Ya. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, rijal, ini ditambahin laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Ya, nisa. Apa yang membuat mereka dilebihkan dari nisa? Kenapa? Karena dia, qawamun. Qawamun itu melindungi, mengayomi, menjaga, termasuk memimpin juga. Pernah dengar nggak kata-kata kaum? Iya, kaum. Nah, kaum itu apa artinya? Yang dipimpin. Ya, kalau qawamun, pemimpin. Gitu ya. Kaum Nabi Musa. Nah, berarti kaum itu yang dipimpin. Nah, kaumnya Nabi Musa, perempuan apa laki-laki? Dua-duanya. Nah, gitu. Jadi disebut nisa itu bisa laki bisa perempuan yang posisinya lemah gitu. Iya. Iya, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi. Nah, kaum disebut kaumnya itu kan qawamun itu yang dipimpinnya. Kan ada lakinya, ada perempuannya. Nah, yang memimpinnya namanya rijal gitu. Kaumnya Musa, berarti yang rijal siapa? Musa, kaumnya Nisa. Iya. Kaumnya itu pasti berarti Nisa. Ini, kalau statementnya seperti ini kan kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita ya. Jadi seolah-olah yang laki-laki di atas wanita gitu ya. Iya. Padahal bukan begitu gitu kan. Bukan gender, bukan. Secara gender gitu. Tapi ya secara status. Sifat yang rijal melindungi yang nisa gitu. Sifat yang rijal melindungi yang nisa gitu. Makanya disebut sebagai kaum. Yang dipimpin itu sebagai kaum yang memimpin. Berarti bisa aja kayak seorang ibu nih, ibu bisa jadi rijal ketika ya nisanya anaknya masih kecil gitu kan, maksudnya yang iya. Dia rijal dalam mengurus anak, diserahkan ke bapak berantakan. Iya. Jadi dalam hal ngurus anak wanita itu rijal. Wanita rijal, anaknya nisa. Expert ahli dibanding bapak. Gitu nggak? Oke. Nah, jadi ar-rijalu, nah di sini diartikan laki-laki. Kalau kita lihat yang lain, coba lihat. Ar-rijal itu apa? Kan dari kata rijlun. Rijalan itu bukan laki-laki, tapi berjalan kaki. Rojali juga sama berarti, maknanya dia juga. Rojali, ya dari kata rijlun juga. Rojali itu berarti orang yang suka ngelancong. Traveler.
traveler lah. Pelancong. Coba lihat surat 2. 239. Aku lupa ayatnya. Nih, coba lihat. Ini ada kata rijalan di sini. Fa'in khiftum farijalan. Coba artikan laki-laki rijalnya gimana ceritanya. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil laki-laki. Konyol sih. Iya benar. Berjalan. Masa sholatlah sambil laki-laki? Gimana? Bener aja tuh. Sholatlah dalam keadaan laki-laki. Gimana? Jadi rijalan, ini artinya berjalan. Ya berjalan kayak maksudnya. Rijalan kan? Fa'in khiftum, apabila kamu takut bahaya, maka sholatlah. Ini ada tambahan. Farijalan, maka berjalanlah. Jadi kalau takut jangan diem. Misalnya kita takut gelap, diem, ya tetap aja kegelapan. Ya jalan, nih cari cahaya gitu bahasanya. Apabila kamu dalam keadaan takut, jangan diem. Misalnya di perjalanan, takut ada orang jahat. Jangan diam di situ, jalan ke depan. Atau balik kanan. Ya kalau diem, ya malah tambah parah gitu istilahnya lah. Ini cerita dalam perjalanan. Di sini kan tulisannya maka sholat lah. Padahal di sini nggak ada kata-kata sholat kayaknya. Nggak ada, berarti ini dari ayat sebelumnya ceritanya. Kalau begitu. Nah, peliharalah sholatmu. Dan peliharalah sholat wusto. Berarti lagi cerita sholat nih, makanya ada sholatnya dari mana? Dari cerita sebelumnya. Makanya dikaitin ke sini, jadi gitu. Lah, gitu. Nah, dari mana dapat sholat ini? Dari ayat sebelumnya, karena ini ayatnya nyambung, mungkin gitu ya. Iya. Jadi ini lagi cerita harus menjaga sholatnya kan gitu. Iya. Nah, apabila dalam keadaan takut, maka sholatlah cari jalan, berkendara, dalam atau sambil berjalan kaki. Di jalan tuh berjalan. Di jalan berjalan. Berjalan tuh beri jalan. Rijalan itu artinya beri jalan. Ini kan artinya berjalan. Iya. Rijalan tuh ya berjalan. Oke. Nah, paham ya? Nah, berjalan itu kan pakai kaki secara fisik kan. Jadi rijalan adalah pejalan kaki. Gitu. Nah, berarti ar-rijalu apa artinya? Orang yang mampu berjalan. Otaknya jalan, pikirannya jalan, idenya jalan, usahanya jalan gitu loh. Kerjanya jalan gitu. Kalau ada orang yang nggak bisa jalan, idenya diem, kerjaannya diem, tugasnya diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Rijalan bukan? Bukan. Rijalan itu orang yang mobile-nya apa? Mobile tuh. Iya, hidupnya nggak diem. Selalu mobile gitu. Namanya beri jalan, namanya berjalan. Iya. Pernah nggak? Traveler. Pernah nggak kita lihat ada laki-laki nih, ada zakarnya, kerjaannya melongo, diem, nggak ngapa-ngapain, disuruh kerja nggak bisa, disuruh ini nggak mau, diem aja. Ya bukan rijalan itu mah tuh. Ya. Batu itu mah. Gitu bahasanya. Jadi kita maknainya harus lebih dalam, jangan sekedar tekstualnya letterlek enggak gitu. Ya, jadi rijalan gini, ulangi lagi. Secara hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita sama atau seimbang. Tetapi yang rijal ya, yang rijal diberi satu kelebihan derajat lebih tinggi. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai pelindung yang lainnya. Pelindung, pengayom, penegak gitu. Makanya derajatnya dilebihkan, gitu ya. Jadi lihat terjemahnya juga mesti komplit. Coba lihat rijal yang lain di ayat yang lain gitu. Surat berapa tadi? Yang rijalan surat 4, 34 ya. Ar-rijalu, rijal qawamun ala nisa. Rijal adalah qawamunnya nisa.
Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yang rijal atas sebagian yang lain yang nisa. Ya, mereka dilebihkan karena dia qawamun gitu ya. Dan karena mereka yang rijal, laki-lakinya rijal ya, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Karena yang rijal memberi nafkah. Nah, sekarang katakanlah suami istri. Suaminya sekarang kena PHK. Dan belum dapat kerjaan lagi. Bisa ngasih nafkah nggak? Susah. Susah lah, orang ada kerjaan ngapa ya. Akhirnya si perempuannya ada inisiatif buka usaha. Dan dia sekarang yang menanggung nafkah keluar. Ya. Yang rijal sekarang siapa? Istrinya. Perempuan. Istrinya. Karena yang rijal istrinya, yang suami jadi nisanya. Nah, tugas nisa apa? Nyapu, ngepel, nyuci, masak, ngurus anak. Tukeran lah, tukeran peran. Masa udah bininya yang nyari duit, bininya yang nyapu, yang ngepel, yang nyuci, yang ngurus anak nih. Terus lakinya ngapain kerjaannya? Malu-maluin laki-laki. Gitu. Atau masa kita ngerjain kerjaan perempuan? Bukan itu masalahnya. Ini masalah kesepakatan, hak dan kewajiban. Ya, kalau laki-laki nggak mau nyuci, ngepel, ngurus anak, ya cari duit, sana gitu. Ya. Nah, sekarang cari duit nggak bisa, gimana? Ya, tuker peran lah. Tuker peran. Bisa nggak nyuci, ngepel, masak laki-laki? Bisa, harusnya. Ada nggak laki-laki juru masak? Ada. Berarti bisa masak nggak laki? Bisa. Ngepel ya gampang. Jangan jago Kang Reva masak. Wah, bener nih. Bener. Foto KKN. Iya, nggak masalah laki-laki masak lah gitu. Nah, kadang-kadang si laki-laki suka egois. Ya, jangan egois itu. Ya bagi-bagi tugas lah. Gitu ya. Oke. Sebab itu, ini wanita lagi ceritanya. Fasolihatu qonitatun hafidotun lil goibi bima hafidollah. Fasolihat. Solihat itu laki perempuan? Perempuan. Kalimatnya mu'annas. Tapi ini cerita gender bukan? Bukan. Coba lihat arti solihat yang lain ya. Ini diartikannya wanita soleh. Emang laki-laki nggak ada yang soleh? Coba lihat. Solihat itu apa artinya? 103 ayat 2. Kan gini. Ya. Wal asri demi masa. Innal insana. Insan itu manusia. Laki apa perempuan? Dua-duanya, Kang. Dua-duanya. Benar-benar dalam kerugian. Mau laki mau perempuan. Ilaladina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilu. Dan beramal. As-solihat. Soleh. Solihat itu laki perempuan? Soleh laki-laki. Solihati. Ini solihat. Oke. Solihat. Ini lagi cerita gender apa lagi cerita perilaku, perbuatan? Perbuatan yang soleh. Solehnya masih biasa aja. Jadi fasolihatu di ayat tadi artinya apa? Orang-orang yang beramal soleh atau orang-orang yang berbuat kebaikan. Soleh namanya, solihat namanya. Ya, kenapa pakai kata solihat? Untuk menunjukkan itu jamak. Untuk menunjukkan itu jamak, pakai kalimatnya, kalimat mu'annas. Mu'annas itu ke perempuan-perempuanan. Contoh, ada orang mau berantem. Beraninya keroyokan, dibilang apa? Beraninya keroyokan, disebutnya apa? Banci gitu. Nah, kalau dia berani sendiri, tarung, duanya berani sendiri. Apa disebutnya? Gentle kan? Yeah. Nah, gentle itu apa? Bicara gender? Enggak.
Jadi untuk menunjukkan itu banyak, keroyokan pakai kalimatnya mu'annas. Oke. Dalam bahasa Arabnya gini, dalam kaidah Arab. Al-jam'u mu'annasun. Jam'u itu jamak. Kalimat jamak atau kumpulan itu disebut dengan mu'annas. Mu'annas itu kalimatnya ke perempuan-perempuanan. Nah, dalam bahasa kita, orang yang maunya keroyokan, nggak mau sendirian gitu ya, tidak gentle, ya namanya lo perempuan gitu bahasanya. Ya. Itu bukan perempuan gender, bukan, tapi karakter gitu. Jadi fasolihatu orang-orang yang beramal soleh. Jadi jamak bahasanya, bukan wanita soleh, bukan. Kalau wanita soleh salah, enggak, karena ada wanita yang soleh. Tapi laki-laki nggak kesebut. Seakan-akan yang soleh hanya perempuan. Gitu. Fasolihatu, maka orang-orang yang soleh gitu. Baik laki maupun perempuan. Suami maupun istri. Gitu nggak? Qonitatun. Dan, bukan ialah. Qonitatun. Yang taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah, suami apa istri yang harus taat? Semuanya. Ya kan dua-duanya harus taat juga. Hafidhatun, dan memelihara diri. Yang harus memelihara diri tadi laki apa perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya, Kang. Kan dua-duanya. Ini ditambahin lagi. Ketika suaminya tidak ada, ini dari mana ini? Ya kan tadi. Kadang-kadang terjemahan suka nggak adil, tidak moderat di tengah. Suami ditinggal istrinya kondangan. Boleh nggak ngundang janda tetangganya ke rumah? Nggak boleh. Nggak boleh, berarti tidak memelihara diri namanya. Atau sebaliknya, suaminya pergi bekerja. Nah, di rumah si istri ngundang duda tetangga ke rumah. Ya kan nggak boleh. Artinya kedua belah pihak harus sama-sama memelihara diri. Terus, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ya, bima hafidhollah. Walati takhofuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Dan seterusnya. Kan wanita. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya. Nusuz itu artinya meninggalkan kewajibannya. Maunya hak doang, tapi kewajibannya tidak ditunaikan. Itu namanya nusuz. Nusuz itu dia meninggalkan kewajibannya, cenderung untuk meninggalkan kewajibannya. Hanya maunya haknya saja. Contoh gini, suami berkewajiban memberi nafkah. Maka suami punya hak. Punya hak apa haknya? Kalau mau berangkat kerja, ya minimal dia boleh minta teh manisnya nggak mah? Kan udah dikasih nafkahnya. Aduh maaf, nggak ada gulanya. Oke, nggak apa-apalah, teh pahit aja. Iya, tehnya juga nggak ada. Buset dah. Terus nafkahnya dikemanain atuh? Ya itu kan haknya, masa minta teh manis aja nggak ada gitu bahasanya, bahasa kasarnya kan gitu. Nah, kalau suami punya kewajiban, dia juga punya hak. Begitupun sebaliknya, istri juga punya kewajiban. Katakanlah dia menjaga rumah tangga kan, merawat anak misalnya atau di rumah. Kewajibannya, punya hak nggak dia? Ya punya hak juga, punya hak dilindungi, punya hak tadi diayomi, punya hak ada haknya juga gitu. Nah, itu seperti contohnya. Nusuz namanya. Jadi nusuz juga bisa terjadi pada suami, juga bisa terjadi pada istri. Apabila pasangannya khawatir, apabila kamu khawatir pasangannya nusuz, cenderung nih mulai meninggalkan kewajiban, maka nasihatilah mereka. Nah, kalau yang salahnya laki-lakinya, yang suami, yang nasihatin siapa? Yang ngingetin. Istrinya wajib ngingetin, Bang.
Ini aku ngingetin aja nih Bang ya. Ya kan nggak apa-apa ngingetin suaminya. Kalau yang nusuk aja adalah istrinya, yang ngingetin siapa? Suaminya lah, gitu nggak? Ya. Jadi harus saling mengingatkan ketika salah satu pasangannya cenderung meninggalkan kewajiban. Misalnya gini, Bang, perasaan yang saya tahu udah sebulan ini, hampir 2 bulan, kok Abang tidak menyentuh aku? Emang tidak pengen, Bang? Atau jangan-jangan kamu sudah punya apa di luar gitu, punya gebetan di luar? Oh, si Neng curiga. Ya, masalahnya udah 2 bulan Abang nggak pernah minta nih. Ada apa denganmu? Gitu lah ya. Kan ngingetin. Apalagi udah ketahuan selingkuh misalnya. Nasihatilah dia atau pisahkan mereka di tempat tidur. Ya, siapa yang bisa tahan pisah ranjang, suami apa istri? Yang bisa tahan? Istri mungkin kan? Istri bisa tahan sebulan 2 bulan ya. Tapi yang laki-laki mana tahan sebulan? Iya, kata si laki-lakinya. Ya udah, kita pisah tempat tidur. Siapa takut kan gitu. Tapi kalau dibalik, Bang, bulan ini Abang nggak ngasih nafkah. Jadi bulan ini jangan minta tidur ya. Jangan gitu, Neng. Kan gitu. Gitu loh, istilahnya gitu. Jangan gitulah. Tapi masa tuh nggak dinafkahin. Mintanya doang gitu. Tapi nggak ngasih. Wadribuhunna. Nah, coba lihat. Ini kadang-kadang jadi polemik nih. Wadribuhunna. Dan pukullah mereka. Ini kalau yang bacanya laki-laki. Ya. Ada alasan nggak jadi KDRT? Iya. Ya. Kenapa kamu memukul istri? Oh, ada ayatnya kok boleh pukul. Kan begitu kalau bacanya letter L. Wadribuhunna. Artinya pukullah mereka. Salah? Tidak. Tapi wadribu itu tidak hanya pukul artinya. Ya, sekarang gini, pasangan kita cenderung untuk meninggalkan kewajiban. Pasti ada sesuatu nggak dengan dia? Gini, orang tuh ada bosennya nggak? Ada. Ada bosennya nggak? Sebulan penuh, katakanlah, seorang istri bekerja di rumah. Jenuh nggak kira-kira? Jenuh. Akhirnya dia malas kan? Ya. Nah, malas melakukan kewajiban. Wajar, bete, orang ada jenuhnya. Ketika suami melihat istrinya nusuk, terus dipukul, tambah masalahnya nggak? Iya. Tambah masalah. Masalah. Atau sebaliknya. Nah, terus wadribuhuna di sini apa? Kalau itu sebagai solusi. Wadribu, coba lihat ayat lain ya. Wadribu nih. Dari kata doroba. Doroba. Kita lihat ayatnya. Surat 4, ayat. Ada kata doroba nggak di sini? Ini ada kata doroba. Wa idza dorobtum. Dorobtum kan dari kata doroba ya. Apa artinya? Wa idza dan apabila Bepergian. Nah, Padahal jadi kalau pasangan kita kelihatan udah bete, nusus, diajak apa nih? Jalan-jalan. Nah gitu. Jadi baca ayatnya jangan atu itu. Pakai referensi lain. Apakah doroba itu hanya pukul? Artinya enggak. Doroba juga bisa berarti bepergian, traveling. Istri kita bete, nggak mau nyuci, nggak mau masak. Iyalah sebulan penuh di rumah bete atau butek pikirannya. Nah, ketika kelihatan udah mulai begitu, nggak usah dipukul. Tapi gini bilang, Neng, besok kita shopping yuk. Langsung ceria nggak wajahnya? Ceria. Shopping atau pergi ke tempat yang berkesan waktu pacaran dulu. Neng, udah lama gitu nih. Nggak usah ngomongin pekerjaan rumah, jangan. Biarin itu mah. Jangan, Neng, itu kenapa? Cucian banyak. Jangan diusik dulu. Langsung bisikin aja, Neng, besok aku mau ajak kamu jalan-jalan. Kemana bang? Langsung melotot matanya. Kira-kira Neng mau kemana jalannya? Udah langsung tuh besok cucian beres tuh. Bener.
Itu enggak terobati itunya. Nah, kadang-kadang orang baca ayat, nah istrinya udah bete, jenuh, dipukul ya tambah jadi masalahnya lah, tambah runyem atau urusannya gitu. Tapi kalau gitu yang tadi kenapa referensi translasinya itu pukul ya? Kalau memang kita bagusnya mencari referensi lain dan akhirnya artinya ada yang maksudnya bepergian gitu. Iya, bepergian tuh memukul nggak kira-kira? Ketika kita bepergian berjalan kaki, memukul nggak? Memukulkan kaki kita. Memukulkan kaki ke tanah. Orang kan jangan memukulkan kaki. Jadi bukan pukul-pukul digaplok-digampar, bukan. Pukulah itu beri pukulan yang berkesan ke dia. Apa pukulan yang mengobati dia? Bukan pukulan fisik ditonjok. Kayak smackdown, bukan. Tok gelut kayak sama emang. Ya kalau perempuannya jago karate, matilah kau. Gitu. Jadi doroba itu tidak ya lebih dari 40 arti. Ada 60 makna tuh doroba itu. Berarti sebenarnya Kang yang membuat Islam jadi terlihat keras itu susah di Indonesia berarti ya karena terjemahannya ya. Mungkin. Karena terjemahannya. Yang seakan-akan gitu. Gitu. Ini Islam nih ngajarin KDRT, ngajarin kekerasan. Coba sekarang. Nah, saya kasih challenge lah, tantangan. Cari aja, jangan 10, satu hadis aja. Satu aja hadis. Nabi pernah memukul istrinya. Cari aja, tolong cariin. Ya. Kalau memang ini ayat benar, artinya pukulah gitu. Kalau ayatnya pukulah, pasti Nabi pernah ngerjain nggak karena ini perintah? Iya. Iya. Nah sekarang coba cari hadis satu aja yang menceritakan Nabi memukul istrinya. Coba cari. Ada. Ya, gitu. Itu kan berarti ada pesan tersirat bahwa Nabi tidak pernah memukul istrinya. Itu maknanya wadribu di sini. Berarti bukan pukul. Bukan pukul, benar-benar dipukul, bukan dihajar, buset deh. Gitu bahasanya. Oke. Kemudian jika mereka taat, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahin. Iya, kalau taat, suami taat, istri taat, jangan cari-cari jalan nyusahin mereka gitu. Ya, itu yang masalahnya gitu. Jangan cari-cari jalan untuk menyusahkan dia. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Oke, itu yang ketiga ya. Yang pertama, secara prinsip laki perempuan di hadapan Allah sama. Yang dilihat kualitas keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua, bahwa laki dan perempuan yang belum menikah sebagai calon istri atau calon suami wajib menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Berarti harus sama-sama perjaka. Ya. Kalau wanita apa? Kawan ya. Nah, gitu. Jaga itunya. Yang ketiga, bahwa secara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan juga sama, seimbang di hadapan Tuhan. Yang dilebihkan derajatnya yang rijal. Berarti suami punya kesempatan jadi rijal dalam mencari nafkah. Tapi juga istri jadi rijal di keluarganya, Pak. Rumah tangganya. Pinter ngerawat rumah, ngerawat anak. Itu kan juga rijal di dalam bidangnya. Kalau di Indonesia, yang rijal bagian keuangan siapa? Sri Mulyani. Ya. Sri Mulyani itu gendernya kan perempuan, tapi dalam urusan keuangan dia rijal, ahli expert namanya. Gitu. Nah, dari keduanya apa? Bahwa keduanya itu tadi bahwa disebut rijal kalau dia qawamun dan dia memberi nafkah kan itu ya. Orang itu disebut rijal ketika dia qawamun, pelindung, pemimpin, pengayom, dan dia juga memberi nafkah, memberikan sebagian hartanya. Disitulah kekuatan seorang rijal ketika dia mampu memimpin dan mampu
memberi nafkah gitu. Nah, ketika dia tidak lagi mampu memimpin, melindungi, dan tidak mampu lagi menafkahi, ya udah turun jadi nisa. Yang rijal, yang istrinya nggak apa-apa tukar peran, nanti dapat kerjaan tukar lagi perannya gitu. Yang ke berapa sekarang? Yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi secara konsep, itu ini konsepnya, kita lihat ayatnya. Surat 2, 228. Mana ayatnya? 228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kuru. Kuru itu apa, Kang? Kuru itu bisa gini. Kurun. Bulan. 1 kurun, 2 kurun, 3 kurun. Waktu. Kuru itu 3 waktu. 3 waktu itu bisa 3 bulan, atau 3 kali suci, atau 3 kali haid gitu. Ya. Atau 3 kali masa. Kuru. Qoro'a. Dari kata qoro'a. 3 kali bacaan. 3 kali tanda. Tapi biasa diterjemahkan 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau perempuan 3 kali haid. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali suci, 3 kali haid, 3 kali tanda bacaan. Ah, gitu ya. Kenapa? Karena gini, ketika suami istri cerai, ya, cerai katakanlah sekarang hari Rabu, ya, cerai sama suaminya. Boleh nggak si perempuan itu nikah besoknya? Boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Karena bisa jadi dia hamil. Bisa jadi ada benih suaminya yang lama gitu kan? Ya. Jadi anaknya salah bin lagi. Nah, ketika si istri itu, si perempuan itu melewati 3 kali kuru, 3 kali suci, 3 kali haid, bersih nggak rahimnya? Iya. Ya, ketika dia haid, itu berarti kan keluar darahnya. Tapi Tapi itu sekali nggak cukup. udah beres, Tom. Makanya lebih aman 3 kali. Itu udah bersih, benar-benar bersih. Dan secara ilmiah, kedokteran memang kalau sudah 3 kali haid, itu benar-benar bersih. Benar-benar bersih. Sehingga ketika dia nikah lagi aman. Itu anaknya pasti benih dari suami yang baru. Tapi kalau baru seminggu kawin lagi, terus berikutnya punya anak, ini anak siapa? Kita nggak tahu. Jangan-jangan anak laki yang pertama. Karena nanti di Quran diterangkan, panggillah anakmu dengan nama bapaknya. Jadi jangan salah bin gitu. Nah gitu. Bisa jadi kan 1 ibu 2 ayah kan. Nah bin itu kan ke ayah. Tidak boleh mereka menyembunyikan, coba lihat. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jadi kenapa wanita yang ditalak harus menahan diri 3 kuru. Supaya tidak ada lagi benih di dalamnya. Kalau ada benih kan ketahuan udah 3 bulan hamil kan? Ternyata hamil. Berarti ini anak dari suami yang lama gitu. Nah, itu namanya ini ayatnya. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jadi harus benar-benar terbukti lah. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Suami mentalak istrinya. Ya kan? Nah, si istri tidak boleh lagi menikah kecuali setelah 3 kuru kan? Nah, dalam masa kuru itu suami boleh rujuk lagi. Sebelum lewat masa kurunya tadi. Jika mereka menghendaki islah itu perbaikan atau perdamaian, ya. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah perkasa, maha bijaksana. Nah, ini kalimat ujungnya apa maksudnya?
Halo, Maha paham nggak bijaksana. yang kalimat ujungnya? Para suami punya satu tingkatan kelebihan dibanding istrinya. Istrinya apa? Para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Nih, sedangkan di sini para suami punya satu tingkatan kelebihan daripada istri. Apa maksudnya? Suami istri, oke? Nih suami istri. Istri punya kewajiban dan hak yang seimbang. Bang. Yang suami punya satu tingkatan kelebihan daripada istri. Apa kelebihannya? Boleh mentalak. Bukan. Oh, bukan. Bukan itu. Istri boleh mentalak juga ya? Bukan. Contoh gini. Istri sudah menikah kan? Nah, sebelum dia menikah si istri, dia statusnya apa? Kawan. Anak. Anak. Sebelum kan belum ada status baru. Sebelum dia menikah, jadi istri statusnya masih sebagai anak kan? Iya. Anak bagi orang tuanya, single. Begitupun si laki-laki. Ketika menikah, maka si istri sekarang statusnya, si wanita statusnya di istri. Maka kehidupannya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh suaminya kan? Iya. Ditanggung oleh suaminya. Jadi tidak ditanggung sama orang tuanya lagi. Nah, hak dan kewajiban istri seimbang. Karena ditanggung oleh suami, maka dia ada kewajiban taat suami kan itu ya? Kalau ditanggung, kalau enggak. Nah, suami punya satu tingkatan kelebihan. Selain dia menafkahi istrinya, dia harus juga menafkahi tanda petik orang tuanya juga. Jadi dia punya satu tingkatan kelebihan tanggungan gitu. Jadi ketika anak itu dewasa, maka si anak punya kewajiban memelihara orang tuanya. Yang laki. Istri jadi dua kan? Istri nggak harus. Istri tidak harus gitu. Tapi tidak si suami juga harus kewajiban orang tuanya. Kalau suami ya, mau nanya, kalau suami kan tadi satu kan dia menafkahi istri dan juga menanggung orang tua misalnya. Orang tuanya dulu baru istrinya. Seimbang, lebih. Nah, misalnya tadi, tapi jangan gini. Misalnya suami punya gaji. Gajinya dikasih ke orang tua semua, salah nggak? Salah. Salah juga kan udah ada istri sekarang. Ada orang yang begitu. Jadi semua penghasilannya dikasihin ke orang tua. Istrinya melarat. Ya terus buat apa dinikahin dia itu kalau digituin? Kalau suami mertua? Bodoh. Nggak ada kewajiban. Nggak ada. Ya, kewajiban sih nggak. Tapi kalau mau ya silahkan gitu kali ya. Gimana? Ulang? Kalau suami ke orang tua suami kan iya wajib juga. Kalau suami ke mertua. Misalnya mertuanya lemah gitu. Misalnya mertuanya dalam keadaan lemah. Loh, kan sekarang si anaknya udah di bawah asuhan, di bawah tanggung jawab dia. Berarti orang tuanya sama. Ya. Sama berarti sama juga ya, harus dinafkahi juga istilahnya. Iya. Nah, kita ayatnya di sini. Surah 17 ya. 17 ayatnya 23. Coba lihat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Oh iya. Berlaku untuk keduanya berarti. Keduanya. Ya kan gini, logikanya gini. Mengapa anak harus merawat orang tuanya ketika dia tua? Kenapa?
Ya sudah sepantasnya. Enggak ya? Selain, iya alasan lainnya kenapa? Kan dulu Nah, kita keadaan nih, Kak Rijal Nisa. Mungkin Nah, pertama faktor usia. ya. Yang kedua mereka sudah tidak bekerja Kerja lagi. Oke. Ya kalau dia pegawai negeri ada namanya ada pensiunan kan? Ya. Kalau enggak, dari mana mereka hidup? Ya, Dari tabungan habis. Pakai nikahin anaknya dulu. Nah, iya sekarang si anak lah mesti berbakti kepada orang tuanya tuh. Kalau 7 turunan nggak habis-habis gimana, Kang? Ya, kalau dia orang tuanya masih kaya, nih ayat 24-nya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya minimal jangan nyakitin perasaannya tuh. Karena tidak. Ya sering-sering berkunjung nanti pulang dapat oleh-oleh dari orang tua, diamplopin buat ongkos. Berarti orang tua yang punya nggak mau dikasih. Iya. Tapi dengan didatangin aja seneng nggak dia? Dasar anak berbakti, nggak pernah lupa sama orang tua ya gitu bahasanya. Nih buat ongkos nih 2 juta gitu. Iya. Ya, Berarti orang tua yang kaya raya masih banyak duitnya, bukan mau dikasih materi, tapi juga kasih sayang, perhatian kan gitu. Nah, tapi orang tua kan tidak semua orang tua kaya raya, buat banyak tabungannya. Ada yang lemah kan? Lemah ekonominya, udah lemah fisiknya kan nggak bisa lagi cari kerja dia. Maka gitu. Ketika orang tua sudah lanjut kan, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya. Jadi gini, orang tua salah satu atau orang tua kedua-duanya. Kan gitu ya? Ya. Sampai berumur lanjut. Yang namanya berumur lanjut ya udah nggak kerja lagi, badan juga udah lemah gitu ya. Dalam pemeliharaanmu. Jadi anak wajib memelihara orang tua ketika umur lanjut, ketika mereka sudah tidak lagi berdaya. Gitu kan? Maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang menyinggung perasaannya. Jangan membentak dan seterusnya. Artinya apa? Si suami, si laki tadi, si laki atau si laki-laki suami punya kewajiban lebih dibanding istri. Selain dia menafkahi orang tuanya, memelihara orang tuanya, salah satu atau kedua-duanya kan? Iya. Juga dia menafkahi istrinya sekarang karena sudah punya istri. Sementara istri enggak ada kewajiban gitu, karena kewajibannya ditanggung oleh suami sekarang. Walaupun ada kasus tadi, seorang suami punya istri nih, semua penghasilan dia diserahkan ke ibunya atau ke orang tuanya. Tapi kehidupan keluarganya istrinya melarat. Nah itu kan, jadi timpang atuh, jangan begitu. Harus seimbang, tapi ada lebihnya gitu, lebih merawat orang tua juga. Atau sebaliknya gitu. Berarti posisi istri juga harus paham ya bahwa situasi seperti itu kan. Iya, harus paham juga. Kalau ada aja mungkin yang istrinya nggak paham kan. Ya, makanya istri juga harus paham bahwa kewajiban suami tidak hanya menafkahi dia. Betul. Dia pun punya kewajiban menafkahi orang tuanya. Jika orang tuanya tadi lemah kan, umur lanjut tadi. Gitu, Bang. Kok gajinya cuma separoh? Iya, Neng, orang tua kita juga kan butuh nafkah, Neng. Nah, kalau gitu kan paham. Gitu. Karena 2 tanggungannya masalahnya gitu. Kecuali tadi, kalau orang tuanya tadi punya harta 7 turunan nggak habis kan? Ya lain cerita. Kalau itu lain cerita. Itu bentuknya kasih sayang aja ke orang tuanya, bukan pemberian materi lagi. Nah gitu, jadi suami punya diberikan kelebihan lah. Jadi suami tidak hanya milik istri, tapi juga milik orang tuanya sama. Gitu. Nah itu secara umum posisi suami dan istri. Nah nanti berikutnya kita akan cerita bagaimana tugas suami, tugas ya, dan bagaimana tugas istri. Masing-masing itu nanti diterangkan detail.
Tadi kan masih sifatnya umum ya. Masih umum. Ya. Ini waktu sudah jam 10. Gitu sementara. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Enggak, ada pertanyaan? Yang barusan? Nggak ada, Kang. Oke, nggak ada. Iya, ya kalau nggak ada, ya wis kita tutup. Ya. Jadi Kang pertemuan ini cukup ya. Apa? Oke nya Kang udah. Udah dulu. Ya, jadi berikutnya kita akan cerita tugas suami dan tugas istri. Tugasnya apa nih? Suami apa? Istri apa? Terutama yang udah punya istri, yang belum punya. Penting, yang belum punya kan ini pengetahuan nih. Iya, Harus disiapin dari awal gitu. Nyiapin. Ya, baik. Kita lagi siap-siap. Nah, berarti suami istrinya dengerin juga tuh biar sama-sama. Nah, mesti dua-duanya dengerin supaya nggak berantem kalau nanya di forum barengan gitu loh. Nah, kadang-kadang istrinya ngerti, suaminya enggak, atau sebaliknya, suami ngerti, istrinya enggak, berantem. Bridgingnya halus ya, Bijar. Ya, iya gitu. Ya, Siap, Kang. kalau nggak ada, kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Terima kasih banyak. Nuhun, Kang. Ya, sami-sami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, guys.